Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rodiani Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Jakarta Barat. Saya akan memaparkan materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang berkarakter, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan yang kedua, pendidikan bertujuan menebalkan atau memperbaiki perilaku anak melalui kekuatan sosio-kultural. Dan tujuan yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, juga menekankan para guru mendorong murid-muridnya agar mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Refleksi diri saya sebelum mempelajari modul 1.1, saya pertama masih melaksanakan praktek guru sebagai pusat belajar, metode yang monoton, model yang kurang variatif yang menyebabkan proses pembelajaran selama masih dilaksanakan hanya satu arah. Siswa saya masih sebagai objek belajar. Kedua, saya masih mengutamakan hanya kemampuan kecerdasan saja kognitifnya dan kurang memperhatikan karakteristik setiap anak bahwa setiap anak itu istimewa dan unik. Kemudian yang ketiga, saya merasa masih ada jarak, ada batasan hubungan atau interaksi antar guru dan murid. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai ada pencerahan. Yang pertama, perubahannya, saya memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, saya memberikan kesempatan anak dengan menjadi fasilitator yang baik. Di sini saya tidak hanya menggurui, kemudian saya memberikan stimulus agar anak aktif dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada siswa, karena setiap anak itu unik dan istimewa serta mengenal dengan baik karakteristik anak didik. Yang keempat, membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan, karena proses belajar anak diiringi dengan bermain. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan harus mengapresiasi anak sebagai manusia, terpenuhinya tumbuh kembangnya menjadi insan dengan berbudi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan dorongan untuk menghasilkan karya. Yang keenam, saya menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penerapan yang segera saya laksanakan setelah saya belajar modul 1.1 agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa dan merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan menerapkan dan mampu menjadi pamong. Pamong di sini kita mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Di sini metode Among saya menggunakannya karena metode ini mendidik yang berjiwa kekeluargaan dan bersendi kemerdekaan dengan kodrat alam. Sistem Among sendiri memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi muridnya, di tengah menjadi pendorong atau pemberi semangat, dan yang di belakang mengamati kemajuan para murid, sehingga tercipta hubungan guru dengan murid semakin dekat dan terbuka. Yang ketiga, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
Pendidikan yang diberikan pada siswa harus sesuai dengan zamannya di mana dia tinggal di era saat ini. Membekali keterampilan abad 21 seperti literasi digital, teknologi, wirausaha yang kita terapkan di sekolah, marketing, dan diskusi kelompok. Yang keempat, saya menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Karena saya tinggal di Jakarta, khususnya saya dengan siswa mempelajari kebudayaan Betawi. Di sini ada seperti palang pintu, permainan-permainan, musik, makanan, baju khas Betawi. Tujuan di sini untuk menebalkan laku murid di kelas dalam konteks lokal sosial budaya dapat melatih atau mengembangkan sikap nilai gotong royong, kegiatan yang bersifat kekeluargaan, bekerja sama, dan saling memberi dan menghormati leluhur. Untuk pembiasaan ini masuk ke dalam pendidikan berkarakter yang berkesinambungan. Cukup sekian presentasi saya yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.